karena langit memberiku kesempatan untuk hidup lagi. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan mengambil semua yang dia hargai dan mengubah takdir terjadiku. Citra, untuk hamil, anak Budi. Kau mengabaikan penyakit jantungnya, dan setiap hari mencari cara untuk merayunya. Di kehidupanku yang lalu, pada saat ini, Budi sudah dirayu oleh Citra, seperti anjing birahi. Tak bisa melampiaskannya. Dokter Lestari. Dokter Lestari. Tapi Citra, di kehidupan ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Kenapa semakin panas? Mengkingka. Sup yang baru saja dibawa Citra ada sesuatu? Pari, aku akan melihat keadaan Nona Romero. Budi Santoso, di kehidupan ini aku akan menggunakanmu agar Citra merasakan pengkhianatan. Pari, Nona Romero baik-baik saja. Aku pergi sekarang. Maafkan aku, Budi. Melihat keadaan Budi, sepertinya Citra kembali meracuninya. Mirewiku? Aku tidak hanya akan merayumu, aku juga akan mengambil segalanya dari Citra. Budi, aku tidak. Aku Dokter Nona Romero. Ini tidak benar. Pari, Nona Romero tidak apa-apa. Aku pergi sekarang. Tunggu. Yang malam ini. Pari, kau dan Nona Romero adalah teman masa kecil. Hatimu hanya mencintai Nona Romero. Jangan khawatir, aku tidak akan bilang apa-apa. Bagaimana mungkin aku memberitahu Citra bahwa kau menggangguku? Budi Santoso. Aku akan menunggu sampai kau menyukai perasaan ini. Tolong! Seseorang. Kenapa tidak ada yang menjawabku? Nona, Bapak Santoso secara spesifik memintaku sebelum untuk tidak mengganggumu saat kau beristirahat. Manis sekali. Tentu saja aku tahu Budi peduli padaku. Tapi hari ini adalah ulang tahun nenek tua renta itu. Dia sudah tidak menyukaiku lagi. Jika aku terlambat, dia pasti akan mencari masalah lagi. Nona Romero, jangan khawatir. Anda dan Bapak Santoso adalah teman masa kecil. Dia hanya mencintaimu. Meskipun Ibu Santoso tidak menyukaimu, Bapak Santoso akan selalu di pihakmu. Sayang sekali kau punya penyakit jantung bawaan. Aku tidak bisa memberinya anak, bahkan tidak bisa tidur seranjang dengannya. Tadi malam aku memasukkan bahan penguat ke dalam supnya. Semuanya akan datang pada waktunya, dan tubuhku yang tak berguna ini pingsan lagi. Setelah aku pingsan kemarin, kau datang? Ya, Bapak Santoso memintaku untuk memeriksamu. Setelah memberimu resep, aku pergi. Kau bilang sudah merawatku sekian lama. Kenapa tubuhku tidak membaik? Apa kau punya niat buruk terhadap Budi dan sengaja tidak menyembuhkanku? Nona Romero, aku tidak punya niat seperti itu. Kasihan sekali, kau masih berani membantah? Aku melihat semuanya kemarin. Nona Dwi, Anda pernah menerimaku. Dan dengan begitu aku bisa bekerja di keluarga Santoso. Kebaikan Anda padaku tidak akan kulupakan seumur hidup. Bagaimana mungkin aku memiliki pikiran yang tidak pantas? Nona Dwi, aku hanyalah seorang dokter sederhana dari desa terpencil. Bagaimana mungkin aku bisa membandingkan diriku dengan Anda, seorang nona dari keluarga kaya raya? Nona Dewi, jangan khawatir. Aku akan menyembuhkan penyakit Anda. Setidaknya kamu patuh. Selama kamu mengakui tempat dan menyembuhkan penyakitku, kamu tidak akan kekurangan uang. Benar, memberi harapan palsu. Sayang sekali, Citra. Aku pendendam.
Terima kasih, Nona Dewi. Aku akan memastikan untuk menjagamu dengan sangat baik. Pergi sana. Setelah selesai, temani aku ke rumah megah keluarga Santoso. Wajahnya pucat seperti hantu. Sepertinya dia sakit lagi. Keluarga Santoso hanya punya satu anak laki-laki, Budi. Kita tidak bisa membiarkan karena Citra, seorang yang sakit-sakitan. Garis keturunan Santoso berakhir. Jika kamu tidak sehat, kurangi keluar rumah. Selalu dengan dokter di sisimu. Seolah-olah kamu tidak ingin ada yang tahu bahwa Budi kesayangan kita menyukai seorang yang sakit-sakitan. Ibu Santoso, saya tidak. Ibu Santoso. Nona Dewi selalu dalam perawatan aktif. Jika kita menemukan transplantasi jantung yang cocok, dia pasti akan sembuh. Nona Dewi juga berharap segera pulih, agar dia bisa menikah dengan Bapak Santoso dan memiliki anak sendiri. Sungguh tidak sopan. Kasihan sekali, apakah kamu melakukannya dengan sengaja kan? Ibu Santoso, Ayu tidak mengerti aturan. Saat kita kembali, aku akan urus dia. Maksudku padamu. Sebagai nona dari keluarga Romero, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu merengek sepanjang hari dan mengikuti Budi. Di mana sikap seorang nona dari keluarga baik-baik? Kamu tidak punya rasa hormat sedikit pun pada dokter yang merawatmu sepanjang hari. Orang sepertimu, yang membalas kebaikan dengan kejahatan, siapa tahu di masa depan tidak akan melakukan hal yang sama pada Budi dan keluarga Santoso kami? Ibu Santoso, aku tidak seperti itu. Keluarga Santoso dan Matteo selalu sangat baik padaku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Kau jadi suka berdiri, ya? Atau kau ingin berpura-pura pingsan, agar putraku kasihan padamu? Nenek tua sialan, ketika aku menyingkirkan tubuh tak berguna ini dan menikah dengan Matteo, aku akan membuat kalian semua merangkak seperti anjing di hadapanku. Dia butuh bantuan untuk berjalan 2 langkah. Sepertinya kesehatan Nona Romero benar-benar buruk. Citra, ini baru permulaan. Aku akan membalas kehidupan lalu tentang bagaimana kau membunuhku dan merebut anakku. Citra, aku kembali. Matteo, kau kembali. Matteo, hari ini aku pergi merayakan ulang tahun Ibu Santoso. Tapi sepertinya beliau bilang menyukaiku. Aku turut prihatin kau mengalami kesulitan. Demi aku, kau selalu mengalah dalam segalanya. Untuk bisa menjadi istrimu, Penderatan Kessel ini sepadan. Citra, tubuhmu tidak bisa melakukan ini sekarang. Matteo, kita sudah bersama bertahun-tahun. Demi aku, kau selalu mengalah dalam segalanya. Sekarang, hanya satu ciuman, tidak apa-apa. Citra, aku tidak ingin karena momen gairah sesaat, kita membahayakan hal terpenting, kesehatan. Baik? Jadilah baik. Pergilah istirahat dulu, aku akan pergi bekerja. Nona Romero. Susu Anda panas. Wanita ini tidak terlihat seperti seorang dokter, lebih seperti mahasiswi naif. Dasar menyedihkan. Setelah aku mengambil hatimu, aku akan mencarikan 8 atau 10 pria untuk memuaskan. Mengapa Budi begitu linglung? Tidak ada. Citra, mengetahui kondisi fisiknya, dia masih berani memasukkan obat ke dalam susu Budi Santoso. Sepertinya Budi Santoso tidak menyentuhmu. Dan kamu putus asa. Kamu juga sebaiknya naik untuk beristirahat. Kalau begitu, gendong aku.
Santoso tahu Citra tidak tahan, jadi dia tidak akan menyentuhnya. Di kehidupan masa laluku, itu karena Citra berulang kali membius Budi Santoso. Tapi Budi Santoso setiap kali lebih memilih menahannya. Ayo. Tidurlah bersamaku malam ini. Saat itulah Citra mengincar saya. Budi, kau tidak bisa. Apa yang terjadi semalam? Kau bisa anggap tidak pernah terjadi. Nona Dewi telah memberiku kesempatan. Nona Dewi. Nona Dewi. Jangan lupa. Kalau aku adalah bosmu. Kau harus berterima kasih pada Bapak Santoso. Tidak. Jika kau tidak mau, pergi sekarang juga. Budi, kurasa kau dibius. Kau bisa pakai air dingin untuk menyegarkan diri. Budi, meskipun kau punya kemauan sekuat baja, jika Citra membiusmu seperti ini, terus-menerus, kau tidak akan bisa bertahan. Buddy. Nona Dewi dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, serangan jantungnya sangat sering. Jika dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia harus dirawat di rumah sakit untuk observasi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat memengaruhi kesehatan Nona Dewi, hindarilah sebisa mungkin. Termasuk kontak intim. Buddy. Mungkin aku tidak bisa punya anak di kehidupan ini. Apa kau akan meremehkanku? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Sepertinya untuk saat ini aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Pelacur ayu itu. Aku butuh anak dari Budi, agar nenek sihir tua itu menyerah. Apa? Meskipun Citra sembuh, mungkin dia tidak bisa punya anak. Ya, Ibu, aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Dokter mengatakannya pada Tuan Muda. Tidak mungkin ada kesalahan. Selain itu, Nona Romero menghasut Tuan Muda untuk mengatakan bahwa dia ingin. Bicaralah. Aku ingin melihat apalagi yang bisa dia lakukan. Dia bilang jika dia tidak bisa punya anak, Tuan Muda harus mengadopsi satu. Sialan, siapkan mobil. Aku akan menanyakannya sendiri. Apakah Dokter Lestari tidak mau menemuiku? Ada apa, Dokter Lestari? Anda merasa tersinggung? Dokter Lestari, jangan lupa. Siapa yang memberimu makan? Untuk apa semua drama ini? Aku bisa mengizinkan kau dan Matteo hidup bersama tanpa menikah. Kau seharusnya berterima kasih. Tapi tidak, ternyata kau ingin keluarga Santoso tidak punya keturunan. Ibu Santoso, saya tidak. Diam. Sudah ku bilang baik-baik dulu. Jika kau benar-benar mencintai Matteo, kau tidak bisa meninggalkannya tanpa anak. Tapi siapa sangka kau tidak hanya mengabaikan kata-kataku, tapi juga ingin dia mengadopsi anak untukmu. Citra, kuperingatkan kau. Jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan rasa hormat pada keluargamu, keluarga Romero. Aku sendiri. Nenek tua bangka. Beraninya dia memukulku? Ketika Matteo kembali, aku akan membuatnya membela aku. Ada APA? Siapa yang membuat Citra kita marah? Siapa lagi kalau bukan Ibu Santoso? Hari ini dia datang sendiri untuk memarahi dan menyuruhku meninggalkanmu. Aku minta maaf atas nama ibuku. Budi, awalnya kaulah yang mengejarku, dan karena itu aku mau bersama. Kau juga bilang akan menikahiku. Tapi sudah begitu lama, dan Ibu Santoso masih tidak menginginkanku, dan aku masih bersamamu tanpa status. Baiklah. Aku akan bicara dengan ibuku untuk menjelaskan semuanya. Pernikahan itu, kau bisa mulai mempersiapkannya sekarang.
Budi, aku tahu kau masih mencintai-ku. Bahwa aku masih yang terpenting bagi. Sayang. Nanti aku harus pergi ke rumah megah. Menurut bagaimana kehidupanku yang lalu terungkap, Ibu Santoso, agar tidak berdebat dengan putranya, akan sementara menerima pertunangan mereka. Sepertinya, malam ini, aku harus mengusulkan sesuatu yang lebih menarik pada Bapak Santoso. Aku datang membawakan obatmu. Sebelumnya kau dibius, dan masih ada racun sisa di tubuhmu. Obat ini bisa membantumu pulih. Anjing yang sedang berhai ini, setelah sekian lama tertahan, sudah waktunya untuk mengajaknya jalan-jalan. Pula dari APA? Atau kau pikir aku tidak cukup baik? Bapak Santoso, Nona Dewi akan menemukan kita. Budi, aku akan ikut denganmu. Padi. Aku akan ikut dengan. Padi. Bapak Santoso, kita hampir ketahuan. Kalau saja tidak di mobil? Apa kamu ingin pergi ke tempat lain? Bapak Santoso, Ada APA? Kamu tidak mau lagi? sekarang bukan waktu yang tepat. Kamu sengaja memprovokasiku, kan? Bapak Santoso, kali ini benar-benar tidak sengaja. Lain kali. Melarikan diri tidak akan semudah itu. Aku tidak tahu apa yang Citra berikan pada Budi. Apa yang dia lakukan padanya sampai membuatnya terpesona. Sehingga dia bertengkar denganku, dengan ibunya sendiri. Ibu. Ibu, tidak bisa. Gara-gara Nona Citra menyalahkan Tuan Muda. Dengan begitu kamu hanya akan membuat jurang antara Anda dan putra Anda semakin dalam. Lebih baik Anda mundur dulu untuk saat ini. Agar Tuan Muda tahu. Anda bersedia menggalau demi dia. Anda benar. Jadi, biarkan dia bertunangan dengan wanita itu dulu, untuk sementara. Citra, apa maksudmu? Apa aku membawa sial untukmu? Kenapa setiap kali melihatku, kamu punya wajah seperti orang sekarat? Bukan begitu, Ibu Santoso. Bapak Santoso kembali tadi malam, dan setelah mendengar pertengkarannya dengan Nona Citra, dia bilang akan datang menemuimu. Nona Citra, takut Bapak Santoso akan bertengkar dengan Anda, mencoba menghentikannya. Tapi dia tidak bisa mengejar Bapak Santoso, dan sebaliknya, dia kedinginan dan demam tinggi. Citra, anakku bertengkar denganku karenamu. Dan kamu malah datang pamer di depanku? Aku katakan padamu, Budi adalah anak kandungku. Dan aku, ibunya, lebih penting baginya. Jangan pernah berpikir untuk menikah dengannya. Siapa yang menyuruhmu bicara omong kosong di depan nenek sihir tua itu? Perluted. Saat ini, Budi seharusnya sudah kembali. Nona Dewi, aku takut Ibu Santoso salah paham pada. Aku tahu aku salah. Elena, Tampa, persetujuanku. Bisakah kau menjadi dokter keluarga Santoso? Dan mendapatkan gaji puluhan juta rupiah? Kulihat kira-kira ini, kau kehilangan rasa hormat. Aku akan memberimu pelajaran, agar kau ingat siapa bos. Tanpa aku kau bukan apa-apa. Bahkan tidak pantas menjadi anjing. Carla, APA yang kau lakukan? Kasihan sekali.
Di depanku, kau berani menggoda Budi dengan terang-terangan? Aku akan menghancurkan. Kau akan menghancurkan tangan Dr. Lestari? Menurutmu bagaimana, Buddy? Aku hanya ingin bertanya pada Dr. Lestari, mengapa penyakitku setelah sekian lama tidak membaik? Tapi dia, karena gugup, terjatuh sendiri. Dan siapa sangka dia memecahkan cangkir dan melukai tangannya. Benar, Dr. Lestari? Yeah. Aku suka ini. Aku sudah menduganya. Carlaku manis dan baik hati. Dia tidak akan pernah seperti wanita jahat itu. Cangkir itu tidak akan pecah jika bukan karena kecerobohan Dr. Lestari. Dan bukan hanya dia yang melukai tangannya. Tanganku juga merah karena terbakar. Mateo, Careza, Dr. Lestari tidak melakukannya dengan sengaja. Jangan merah. Aku tahu, kau masih peduli padaku seperti dulu, dan itu sudah membuatku sangat bahagia. Dr. Lestari, aku mempekerjakanmu untuk merawat Carla dengan baik. Carla itu rapuh. Kau, sebagai dokter, tidak hanya tidak merawatnya dengan baik, tapi hampir melukainya. Jika ada lain kali, kau akan pergi dari keluarga Santoso sendiri. Budi Santoso. Karena cintamu yang tanpa syarat, kau telah memelihara kejahatan Carla, dan itulah yang membawa pada kematian tragisku di kehidupan masa laluku. Kau dan Carla, bukanlah orang baik. Aku akan membuat kalian berdua membayar ini. Maaf. Aku salah. Dr. Lestari, sebagai seorang dokter, melukai tanganmu sendiri, sudah merupakan hukuman. Carla, jangan marah lagi. Mengingat sebelumnya dia merawat dengan cukup berdedikasi. Kita akan membiarkannya untuk saat ini. Jika dia melakukan kesalahan lagi, kita akan memecatnya. Karena Budi yang mengatakannya, aku juga bukan pendendam. Pergilah obati luka, dan istirahatlah yang baik. Kasihan sekali, yang ingin melampauku. Jangan harap. Aku tadinya ingin menjagamu sebagai sumber untuk hati dan rahim berjalan untuk memberiku anak. Tapi sekarang aku ingin kau tidak bisa hidup, atau mati. Luka ini kenapa bisa sembuh begitu cepat? Dengan ketidakpercayaan Citra. Pasti dia akan curiga pada hubunganku dengan Budi. Sekarang, aku harus menambah bumbu api agar mereka berdua benar-benar berpisah. Buddy, aku sudah merasa jauh lebih baik. Tolong jangan talak aku ya. Citra, sekarang kamu perlu lebih banyak istirahat. Kita bisa melakukannya. Citra adalah orang yang paling kucintai. Kenapa aku tidak suka disentuh? Apakah karena Ayu? Tidak, kamu tidak bisa. Aku tidak bisa hanya memikirkan kebahagiaanku dan melupakan kesehatanmu. Kembalilah dan istirahat yang baik. Alasan yang sama lagi. Budi, kamu tidak mau menyentuhku? Apakah karena si malang Ayu itu? Kalau begitu aku pergi. Camarilla. Bapak Santoso. Sakit. Bayar kulihat. Bapak Santoso, sebaiknya jangan dilihat. Ini semua salahku karena tidak mampu menyembuhkan penyakit Nona Citra. Kenapa kamu begitu patuh dan bijaksana? Tapi aku ingat, Citra biasanya sangat murah hati. Kenapa kali ini, karena hal sepele seperti ini, dia sampai menyerangmu? Ini salahku. Aku tidak merawat Nona Citra dengan baik. Aku akan kembali dan memberikan surat pengunduran diriku.
Malam ini, tolong jangan tolak aku ya? Bapak Santoso, Anda tidak bisa. Carla akan tahu. Dia tidak akan memaafkanku. Jika kamu tidak bilang apa-apa dan aku juga tidak, bagaimana dia akan tahu? Jangan khawatir. Aku akan memberimu kompensasi yang baik. TAPI. Nona Dewi benar-benar mencintaimu. Dan kamu? Hanya dia yang ada di hatimu. Tapi sekarang hanya kamu yang penting bagi... Setelah sekian lama memancing, saatnya ikan menggigit kail. Tapi itu tidak cukup. Aku belum bisa membiarkannya lolos begitu saja. Bagaimana kamu bisa terluka parah? Bapak Santoso, tanganku terluka. Untuk apapun yang ingin Anda lakukan, itu akan menjadi kendala. Jadi, permisi, saya pamit. Wah, cepat sekali dia kabur. Nona Dewi, saya akan melakukan pemeriksaan dasar. Ew. Bukankah kemarin kamu yang bilang pada Matteo kalau kesehatanku tidak membaik dan aku tidak bisa berolahraga berat? Nona Dewi, aku tidak mengatakan itu. Cibermu, setelah sekian lama dirawat, sudah banyak membaik? Meskipun kamu tidak bisa berolahraga berat, kamu bisa berhubungan intim. Apakah Bapak Santoso khawatir dengan kondisi kesehatanmu? Tidak pernah? Sebenarnya, aku selalu ingin memberitahu Nona Dewi bahwa Bapak Santoso selalu menolaknya. Karena... Pegang dia, si kasihan ini. Nona Dewi, apa artinya ini? Ew. Berhentilah bersikap suci. Bukankah kamu sangat pandai memprovokasi? Apa benar kamu menganggapku bodoh? Tadi malam, saat kamu merayu Matteo di balkon, bukankah kamu sangat lihai? Karena kamu sangat membutuhkan seorang pria, aku akan memuaskan. Carla, seperti di kehidupan lalu, dia tidak sabar menggunakan gelandangan untuk mempermalukanku. Berhenti. Pergi. Carla, apa yang sedang kamu lakukan? Matteo, kenapa kamu tiba-tiba kembali dari kantor? Carla, terkejut, tidak disangka. Aku sudah menunggu saat ini. Di kehidupan lalu, aku jujur dan menganggapmu sebagai dermawanku. Tapi kamu hanya karena Matteo Solar bilang aku kompeten. Kamu meninggalkanku pada para gelandangan. Di kehidupan ini, aku akan melangkahi batas-batas dengan sengaja. Jika aku tidak datang, apakah Anda akan membiarkan orang seperti itu melecehkan Anda, Dr. Vidal? Matteo, kamu salah paham. Aku hanya... Hanya apa? Jika kamu tidak suka Dr. Vidal, kamu bisa langsung memecatnya. Tidak perlu. Para gelandangan melecehkannya. Dulu kamu manis dan berbudi. Kenapa sekarang jadi begini? Aku tidak. Tidak? Kemarin kamu memukul dan menghinanya. Hari ini, kamu mempermalukannya dengan gelandangan. Ini hanya yang kulihat. Apa yang ada di balik itu? Matteo, apa benar kamu akan meragukanku? Karena orang asing? Carla, sakitkah? Sakitkah orang yang kau cintai meragukanmu? Sakit? TAPI semua ini tidak sebanding dengan siksaan yang kamu timpakan padaku di kehidupan lalu. Aku tidak meragukanmu. Aku hanya... Hanya, kamu pikir aku punya hati ular atau orang jahat? Saat kita mulai, kamu membanjiriku dengan kata-kata manis dan memperlakukanku seperti harta karun. Sekarang kita bersama. Apa kamu sudah bosan denganku? Ingatkah apa yang kamu katakan saat menyatakan cinta padaku? Ya, Carla adalah orang yang kuputuskan untuk melindungi sumber hidupku. Seperti yang diduga, mereka berdua tidak akan berpisah. Karena ini, Nona Dewi,
Anda boleh meragukanku, tapi Anda tidak bisa meragukan perasaan Bapak Santoso pada aku tahu kehadiranku sangat mengganggu. Ini surat pengunduran diriku yang sudah kusiapkan sejak lama. Tolong terima. Kasihan sekali, kamu masih ingin kabur. Jantungmu milikku, dan rahimmu juga. Sampai kamu memberiku anak Mateo. Dan aku menemukan dokter yang bisa melakukan transplantasi jantung. Kamu tidak akan kemana-mana. Dia sudah bertahun-tahun di sisi Carla. Jika tidak ada kelebihan, setidaknya usahanya diakui. Jangan sebutkan pengunduran diri lagi. Untuk saat ini, istirahatlah yang baik. Anna, mau kemana terburu-buru? Hari ini Nona Dewi sudah pulang, dan dia secara khusus meminta kami, mengatakan bahwa Bapak Santoso bekerja keras memimpin perusahaan, dan agar kami menyiapkan beberapa tonik untuknya. Citra pulang setiap bulan. Hanya untuk mencari dokter yang bisa melakukan transplantasi jantung. Menurut jadwal kehidupan lalu saya, dia akan segera menemukannya. Saat itu, aku tidak akan bisa mengubah akhir tragis kehidupan lalu saya. Aku harus bertindak cepat. Anna, aku seorang dokter. Aku sangat tahu sup herbal ini. Dulu, sepertinya Bapak Santoso pernah menyebutkan bahwa sup herbal rasanya kuat, dan dia tidak menyukainya. Kenapa tidak? Kau berikan kantong wangi ini padanya. Ini seharusnya menenangkannya dan menyehatkan tubuhnya. Baik. Bagaimana kantong ini dibuat? Herbal apa saja yang kau gunakan? Aku tidak enak badan. Dokter Lestari, segeralah datang ke rumah utama untuk memeriksaku. Dia masih ingin menggunakan tipu muslihat ini untuk menipuku dan pergi ke rumah utama. Kau akan tahu akibatnya, bajingan sialan. Dia punya cukup karakter. Mateo, apa yang kau lakukan di sini? Kau masih ingat aku? Betapa tidak pengertiannya, membuatku menunggu begitu lama. Bukannya aku sengaja tidak mau pergi. Aku melihat di halaman belakang bunga melati yang tumbuh sangat baik. Kupikir jika aku menjadikannya kelopak kering, bisa membantu tidur, dan kupikir, setelah siap, aku bisa memberikannya pada Tuan Soler. Bangga untukku? Dokter Lestari, dulu juga pernah memberimu bunga pada pria lain? Tidak, kau yang pertama. Jika dia bisa menjadi istriku, itu akan sempurna. Bagaimana bisa aku punya perasaan ini pada Dr. Carla? Ini akan menjadi pengkhianatan besar bagi Carla. Tuan Soler, Anda baik-baik saja? Apakah Anda merasa ada ketidaknyamanan? Aku akan mencarikanmu posisi di rumah sakit swasta. Sebaiknya kau segera pergi. Jangan sampai kita bertemu lagi. Bajingan sialan. Sudah terlambat untuk berpura-pura romantis sekarang, karena kau juga tidak sabar untuk mengusirku. Aku akan menuruti keinginanmu. Baiklah, aku akan mulai bekerja besok. Apakah dia tidak merasakan apapun untukku? Aku tidak tahu apakah hari-hari ini dia merindukanku. Akulah yang memintanya pergi. Dan sekarang aku malah meneleponnya lagi? Ditambah lagi dia pergi, makan malam dengan teman-teman. Apa katamu? Budi sudah mencari Ayu 2 hari ini. Saya dengar Tuan Santo telah memberinya posisi yang tenang di rumah sakit swasta. Sekarang semua pelayan bergosip.
bahwa dia adalah calon nyonya keluarga Santoso. Kasihan sekali. Pergi dan katakan pada Ayu bahwa saya tidak enak badan. Suruh dia merangkak kembali sekarang juga. Nona, Tuan Santoso masih marah karena kejadian tadi. Jika terjadi sesuatu pada Dr. Lestari, Nona, Anda tidak bisa membiarkan seorang dokter memengaruhi hubungan Anda dengan Tuan Santoso. Anda benar. Saya tidak bisa membiarkan si menyedihkan itu merusak hubungan saya dengan Budi. Tapi keberadaannya akan selalu menjadi ancaman. 2 hari lagi adalah ulang tahun Budi. Lor pasti akan datang. Bukankah Ayu seorang dokter? Suruh dia menyiapkan 2 sup herbal lagi. Jika terjadi sesuatu pada Ibu Santoso di pesta, Budi sangat menyayangi ibunya. Dia pasti tidak akan memaafkan Siapapun yang menyakiti ibu. Pergi dan katakan pada Ayu bahwa saya belum menyetujui pengunduran dirinya. Besok saya ingin melihatnya di Villa Santoso. Pada Ayu, awalnya, saya ingin membuatnya tetap hidup. Memberimu makanan dan minuman yang enak, agar kamu menjadi rahim berjalan dan sumber untuk hatiku. Sekarang saya akan membuat reputasimu hancur. Kamu dikeluarkan dari keluarga Santoso. Dan kamu hanya bisa merangkak memohon padaku. Nona Dewi sangat murah hati karena meminta saya kembali. Sebaiknya Anda bersikap bijaksana. Kali ini, Citra tidak memprotes. Urusan saya dengan Budi Santoso. Mungkinkah dia punya rencana lain? Ini adalah menu yang disiapkan. un tuc macam à la Mulan Tintuan. Bisakah Anda memeriksanya jika ada masalah? Hal-hal ini terlalu umum. Kami sudah muak. Bisakah Anda sedikit lebih orisinal? Besok Nyonya juga akan datang. Dan Anda akan menyajikan ini. Dr. Lestari, Anda punya banyak ide. Mengapa Anda tidak memberi kami saran? Ulang tahun. Saya hampir lupa. Di kehidupan lalu, Citra menjebak saya di pesta ulang tahun. Dia membios saya agar Budi Santoso dan saya berakhir bersama secara tidak sengaja. Setelah itu, dia menyalahkan saya atas obat bius itu, menyalahkan saya, yang menyebabkan saya diusir. Setelah itu, Citra menjebak saya di ruang penyekapan. Ibu akan menyukai sup herbal ini. Ini bagus untuk kecantikan dan kesehatan. Tapi sup herbal ini bukan untuk sembarang orang. Citra, di kehidupan ini, saya tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku telah membuat Budi Santoso gelisah selama ini. Sudah waktunya untuk menutup jaring. Di pesta ulang tahun, aku masih akan membutuhkan bantuanmu. Budi Santoso, bajingan sialan. Kau telah memanfaatkanku dan sekarang membuangku. Bagaimana bisa kau punya darah sedingin es untuk mengucapkan kata-kata sedingin yes? Dan lagi, dia memintaku menjauh darinya. Bajingan sialan, kau hanya berguna untuk dilihat. Ayu, bagaimana kabarmu? Aku tidak tahu. Anda akan datang. Aku akan pergi sekarang juga. Mengapa kau lari? Bukankah Anda yang bilang, agar aku menjauh darimu, agar aku tidak mengganggumu? Aku hanya menepati janjiku. Tolong, lepaskan aku. Kau meneleponku untuk bilang aku bajingan. Dan aku kabur setelah bicara. Kenapa sekarang kau melihatku malah ingin pergi? Aku tidak melakukannya. Kau munafik. Katakan. Kau merindukanku? Bapak Santoso. Aku masih sakit. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun pada orang sakit.
Tanganmu sangat dingin. Kau masih merasa tidak enak badan? Aku seorang dokter. Flu ringan ini bukan apa-apa. Tapi kau Budi, sebaiknya menjauh dariku, agar kau tidak tertular. Aku benar-benar menyukai TAPI. Budi, kau tidak perlu mengatakannya. Aku sudah tahu segalanya. Aku tidak meminta apapun. Aku hanya berharap kau bahagia. Jika aku bisa memiliki Ayu selalu di sisiku, itu akan sempurna. Tapi itu akan menjadi pengkhianatan terhadap Citra. Buddy, aku tidak enak badan. Sebaiknya kau pergi. Hujan deras di luar. Aku takut kau akan sakit. Kau mengkhawatirkanku atau menghindariku? Besok adalah pesta ulang tahunmu. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Jadi tolong percayalah. Baiklah. Sampai jumpa besok. Besok, di pesta ulang tahun, pertunjukan akan segera dimulai. Budi Santoso. Jangan mengecewakanku. Kakak, setelah ulang tahunmu hari ini, kau akan berusia 29 tahun. Pernikahan adalah urusan penting. Kau seharusnya sudah memikirkannya. Bapak dan Ibu Santoso, hari ini adalah ulang tahun Budi. Aku secara khusus meminta dapur untuk menyiapkan makan malam dengan penuh kasih untuk semua orang. Karena kita semua di sini. Mari kita coba. Sup herbal ini benar-benar enak. Sepertinya Citra sangat merawat budi kita. Selama kalian menyukainya, Bapak dan Ibu Santoso. Sup herbal ini tidak apa-apa, ya. Tapi bagaimanapun ini adalah obat. Nona Romero minum obat sepanjang tahun. Jadi tubuhnya sudah terbiasa dan tidak apa-apa baginya. Tapi kita tidak. Jadi lebih baik kita berhati-hati. Ibu Santoso benar. Aku belum cukup mempertimbangkannya. Katakan pada Daper untuk membawakan minuman yang sudah disiapkan. Ambil, bawa, lebih baik diminum sekarang. Bava itu KLETC. Aku seorang dokter, bukan seorang pelayan. Hal-hal ini adalah tanggung jawab kalian. Nona Romero memintamu. Beraninya kau tidak pergi? Apakah ini cara Citra berpikir? Untuk memaksaku melakukan kesalahan? Jika begitu, aku akan pergi. Aku akan lihat perangkap apa yang kau pasang untukku. Saat kau, kasihan sekali, diusir dari rumah megah keluarga Santoso hari ini, aku akan mengurung dan menyiksamu dengan baik. Saat kau melahirkan anak Budi, maka bukan hanya hatimu, tapi juga anak yang kau lahirkan, akan jadi milikku. Citra. Kudengar, akhir-akhir ini kondisimu jauh lebih baik. Jadi, sudah waktunya untuk membahas pernikahan dan anak. Segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Nenek sihir tua. Padahal dia tahu aku tidak bisa punya anak, dia selalu mengungkitnya untuk mengorek lukaku. Dia tidak mau anak, kalau begitu, aku akan memberinya satu. Terima kasih, Ayah. Sebentar lagi, Budi akan dibius. Aku akan membawa Ayu ke kamar. Setelah mereka berdua, kau tahu, aku akan menggunakan Laura dan Bapak Santoso untuk mengusirnya dari keluarga Santoso. Menghitung waktu, efek obat bius itu pasti sudah bekerja.
Bapak Santoso, ada apa denganmu? Apa aku salah? Ayah, kau baik-baik saja? Bapak Santoso, ada apa denganmu? Apa ada yang menaruh sesuatu di minuman ini? Minuman ini dibawa oleh Ayu. Katakan, apa yang kau masukkan? Tidak, aku tidak memasukkan apapun. Hanya apa? Saya bisa bersaksi. Dr. Lestari. Sebenarnya, kau lupa menambahkan apa yang biasanya kau tambahkan. Sekarang kita punya saksi dan bukti. Apa lagi yang perlu kau jelaskan? Kurasa kau tidak pantas menjadi dokter. Hari ini juga aku akan memecat. Ayu sama sekali tidak perlu membius ayahku, bahkan jika dia salah obat, dan ingin membiusku, itu akan mustahil di antara kita. Sesuatu yang lain pasti sudah terjadi. Diam kalian semua. Dr. Lestari, datanglah periksa ayahku dulu. Pari. Citra, apa kau tidak tahan melihat kami bahagia? Trik kotormu itu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kasihan sekali, betapa baiknya kalian semua. Semua melawanku. Jika bukan karena kekuatan keluarga Santoso, menurutmu apakah aku akan tahan ini dalam diam? Tuan dan Nyonya Santoso. Memang benar aku menambahkan sesuatu ke minuman itu. Lihat, dia sendiri yang mengakuinya. TAPI, ini bermanfaat bagi kesehatan. Jadi bagaimana? Bagaimana keadaan Tuan Santoso? Arturo, kau baik-baik saja? Ja. Aku tidak hanya baik-baik saja, tapi aku merasa jauh lebih ringan. Meskipun keluarga Ayu bukan dari kalangan atas, dia sangat profesional dan juga seorang dokter. Jika dia bisa menikah dengan Budi, pasti dia akan memberi keluarga Santoso seorang anak yang sehat dan cerdas. Sedangkan untuk Citra, Nona Dewi, Anda dan Budi belum menikah. Tidak pantas bagimu untuk terus tinggal di sini. Kembalilah ke rumah keluarga Dewi dalam beberapa hari. Berkali-kali, kau telah membius Budi Santoso. Apa kau benar-benar berpikir dia tidak tahu? Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Tentang tonik itu, sebaiknya kau jelaskan padaku dengan baik. Bukan aku, Dr. Lestari, yang bilang tonik itu bisa mempercantik, dan Nyonya akan menyukainya. Kasihan sekali, obat yang kubilang berikan pada Budi, bagaimana bisa? Nenek tua bangka itu meminumnya semua? Apa kau punya otak babi? Kenapa kau tidak mati saja? Citra. Kau, sebagai calon nyonya keluarga Santos, bagaimana bisa begitu tidak peduli? Kau mengintimidasi para pelayan, menghina dan menyukilai mereka. Kau sama sekali tidak memiliki kelas yang diharapkan dari seorang wanita muda seperti Nyonya rumah katamu? Haha. Apa kau pernah melihat seorang nyonya yang ditampar di depan umum? Lalu, bagaimana posisiku sekarang? Tenangkan dirimu dulu, kau juga punya andil dalam kejadian hari ini. Jadi kau juga berpikir, semua yang terjadi hari ini adalah salahku. Aku bahkan belum menikah dengan keluargamu, tapi seluruh keluargamu sudah membuatku menderita. Jika aku benar-benar menikah, bukankah kalian akan membuat hidupku sengsara? Citra, di matamu, orang tua tidak punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini, aku di pihakmu, dan aku melindungimu. Melindungiku? Lebih tepatnya kau melindungi Ayu itu kan? Kalau tidak, bagaimana kau tahu apa yang dia lakukan semalam? Jadi, kalian berdua sudah berselingkuh di belakangku. Dan kau yang bilang mencintaiku sedalam samudra. Tapi semuanya bohong. Bisakah kau berhenti membuat keributan? Hubangin kira tidak ada hubungannya dengan dia. Bawa wanita malang itu kemari. Bapak Santoso, Nona Dewi. Kau munafik yang menyedihkan. Hari ini aku akan menghancurkan mulut. Lihat saja bagaimana kau merayu pria setelah itu. Berhenti membuat keributan. Lepaskan aku. Pergi.
Bukankah kamu selalu berpikir, aku menyukai Ayu? Hari ini aku akan memberimu jawabannya. Ya. SI Melong, aku akan Kamu juga ingin menertawakanku? Nona, Tenanglah, tenanglah. Ketika kita menemukan dokter untuk transplantasi jantung, kita akan urus dia. Ya. Kamu benar. Aku ingin dia hidup. Biarkan dia hidup sampai hari dadanya dibedah. Nyonya. Bukankah Ibu Santoso mengadopsi anak angkat beberapa waktu lalu? Sepertinya akhir-akhir ini dia akan kembali dari luar negeri. Katanya dia suka gadis-gadis yang polos. Jika dia melihat Ayu, pasti dia akan jatuh cinta padanya. Bagaimana bisa aku melupakannya? Rio Santoso adalah seorang playboy. Dia berganti wanita dengan sangat cepat. Katanya, dia juga tahu banyak trik di ranjang. Ketika Rio Santoso kembali, aku ingin melihatnya secara langsung. Buddy, aku ingin kamu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana Dr. Nu berakhir hancur. Ayu. Untuk saat ini, hindari dia. Kamu tidak perlu pergi melayani Citra. Jika ada masalah, hubungi aku langsung. Terima kasih. Kamu telah melindungiku hari ini. Aku telah merugikanmu. Jika aku tidak terlalu memanjakan Citra, kesalahpahaman hari ini tidak akan terjadi. Buddy, apakah kamu akan menginap di sini hari ini? Sudah lewat. Kembalilah beristirahat. Aku ingin dia, kehilangan, selengka demi selengka, semua, yang paling dia hargai. Nona, Kami telah menemukannya. Begitu banyak usaha untuk menemukan mainan kesayangan milik Marcos bajingan itu sejak dia kecil. Untuk membangkitkan ingatannya dan membuatnya bekerja untuk kita. Nona Vidal, Kapan Anda menjadi buta? Bagaimana bisa Anda tidak melihat nyonya Anda? Maaf, Nona Romero, ini salahku. Aku begitu tenggelam dalam bacaanku, sehingga aku tidak melihat Anda di sini. Nona Vidal, bagaimana bisa Anda tidak melihat jalan Anda? Anda telah merusak benda paling berharga milik Tuan Muda Rio. Aku ingin memberi kejutan Castle, TAPI. Elena telah merusaknya. Sudahlah, Carla. Jika Nona Vidal mau, aku bisa membawakan yang asli. Memangnya kenapa? Ini salahku. Aku sedang membaca sambil berjalan dan tidak melihat jalan. Maaf. Aku tidak peduli dengan hal sepele ini. Permisi. Aku pergi sekarang. Nona Vidal, tunggu. Nona Vidal. Tinggallah bersamaku. Tidak, dengan kakak iparku. Kenapa terburu-buru sekali? Maaf, aku sedang flu. Hari lain aku akan meminta maaf pada Bapak Santoso. Aku pergi. Sungguh tidak sopan. Bawa dia kembali sekarang juga. Tidak perlu, Carla. Karena Nona Vidal tidak enak badan. Biarkan dia segera beristirahat. APA, how terjelahila padanya, Marcos? Carla, meskipun dulu aku di luar negeri, hal-hal di sini, aku memahaminya.
Hubungan antara dia dan kakakku tidak sesederhana itu. Memangnya kenapa? Dia hanyalah seorang dokter. Jika bukan dengan izinku, dia tidak punya hak apa-apa untuk bekerja di keluarga Santoso. Menurutmu kakak akan berakhir menikah dengan wanita seperti itu? Atau apakah kau takut pada kakakmu? Dan karena itu kau tidak berani? Menurutmu aku takut padanya? Beri aku 3 hari. Dalam 3 hari, aku akan membuatnya menjadi istriku. Elena, kali ini, mari kita lihat bagaimana kau akan lolos. Presiden, Nona Romero menelepon untuk mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan makan siang. Apakah Anda ingin segera kembali? Saya akan kembali. Sepertinya Citra sudah berubah pikiran. Buddy, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak begitu curiga. Aku tahu. Jauh di lubuk hati, orang yang paling kamu cintai adalah aku, kan? Tentu saja. Aku bertanya-tanya kenapa aku tidak melihat Budi di kantor. Dia ada di sini bersama Citra. Kamu tidak terlalu profesional, Budi. Mereka tidak akan keberatan dengan satu orang lagi, kan? Hari ini terjadi sesuatu yang menarik. Ketika Rio kembali, dia bertemu Dr. Ayu di taman. Rio jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Dr. Ayu. Ya. Citra, Dr. Ayu itu cantik. Benar-benar tipe Budi. Kamu belum melihatnya. Dia punya aura yang luar biasa. Dan tidak mungkin dilupakan. Jadi aku memutuskan. Citra, aku ingin tinggal di sini sebentar. Untuk lebih dekat dengan Dr. Ayu. Bagaimana menurutmu, Budi? Meskipun Rio seorang playboy, pada akhirnya dia dari keluarga ini. Kita sudah saling kenal sejak lama, dan dia pantas untuk Dr. Lestari. Kenapa kita tidak meneleponnya dan bertanya? Orang yang Ayu cintai adalah aku. Dia hanya punya mata untukku. Tapi aku tidak bisa memberinya status. Aku tidak bisa bersamanya. Aku tidak bisa terus membuang-buang waktunya, meskipun Rio bajingan. Dengan aku mengawasinya, bagi Ayu, dia akan menjadi pilihan yang sangat baik untuknya. Kau putuskan. Bagus. Kalau begitu aku berterima kasih padamu, kakak ipar. Terima kasih, kakak. Buddy, aku akan membuatmu melihat dengan jelas wajah asli Ayu. Bapak Santoso, apa yang Anda lakukan di sini? Ayu, pernahkah kau berpikir untuk pergi dari sini dan mencari pacar lain? Budi Santoso, kau yang selalu begitu hormat pada janjimu pada Citra dan tidak pernah membicarakan hal-hal ini. Kenapa tiba-tiba kau menanyakan hal-hal ini padaku? Aku belum memikirkannya. Mencari pacar. Bagaimana jika seseorang ingin menikahimu? Kau bicara tentang siapa? Rio. Dia bilang dia jatuh cinta padamu. Pada pandangan pertama. Dia ingin kau menjadi pacarnya. Apa pendapatmu? Jadi, Bapak Santoso, apa yang Anda ingin saya katakan? Aku berharap bisa bersama orang yang aku cintai. Bapak Santoso, tolong, pergilah. Kenapa ini begitu sulit bagiku? Setelah banyak bicara, bukankah kau hanya ingin menyerahkanku pada orang lain? Citra, bukankah kamu ingin Marcos dan aku bersama? Nah, aku akan membuat pertunjukan yang hebat untukmu. Dokter Lestari. Lama tak bertemu. Kau tidak datang mencariku, kan? Temanku ada di sana. Tuan Muda Rio, lepaskan aku. Dokter Lestari. Jika kamu akan menjadi wanita simpanan seseorang, lebih baik tinggal bersamaku. Lebih baik daripada bersama bongkahan es itu, Budi Santoso. Mengapa aku melepaskan pewaris grup Santoso untuk berpegang padamu, seorang anak angkat biasa? Hari ini, dengan cara apapun, kamu akan menjadi milikku.
Rio, lepaskan aku. Bajingan sialan, lepaskan aku. Rio, jangan sentuh aku. Bajingan sialan, lepaskan aku. Jangan takut, aku di sini. Mateo, syukurlah kau datang. Rio. Kukira setelah kembali dari luar negeri dulu, kau akan mengubah kebiasaan burukmu melecehkan wanita. Tapi tidak, kau tetap tak tertolong. Dia yang memprovokasiku lebih dulu. Dia ingin menanjak demi uang dan kekuasaan. Aku tidak. Tenanglah. Aku akan menegakkan keadilan untukmu. Menegakkan keadilan, katamu? Baiklah. Ayo, lihat semua. Lihat ke sana. Kakakku tersayang. Jatuh cinta pada kakak iparnya. Dia punya istri sempurna di rumah dan bersenang-senang dengan selingkuhan di luar. Ha. Mateo Santoso. Meskipun aku dari keluarga Santoso, aset keluarga Santoso juga sebagian menjadi hakku. Aku akan menghancurkan reputasi. Aku akan membuat saham Santoso anjlok. Aku tidak yakin kau bisa mempertahankan posisimu sebagai presiden jika kau tidak lagi menginginkan kakak ipar. Kenapa kau masih memainkannya? Oh. Kakak, jangan-jangan kau ingin bermain di dua sisi? Rio ini tidak seserba yang mereka bilang. Sepertinya Citra bermain api. Demi seorang dokter, dua bersaudara berkelahi di bar. Bukankah keluarga Santoso sudah cukup mempermalukan diri? Citra, kali ini aku akan membuatmu menerima balasanmu sendiri. Ibu. Soal opini publik akan segera kuperbaiki. Ibu, aku yang tidak bersalah. Budi membuat keributan dan memukulku. Lihat ini, dia yang melakukannya padaku. Masih bengkak. Aku hanya suka Dokter Lestari. Aku hanya ingin Dokter Lestari menjadi pacar. Ngomong-ngomong, Budi. Aku ingat, kau selalu sangat menyukai Citra. Kenapa kau tidak membiarkanku mengejar Dokter Lestari? Budi, aku percaya pada. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan di belakangku. Kakakmu memukulmu dan kau pantas mendapatkannya. Beraninya kau bersikap kasar pada Dokter Lestari? Hari itu aku hanya minum terlalu banyak. Aku hanya sedikit memukulnya. Bajingan ini, keluar sekarang juga dan berlutut. Ibu, Kata-kataku tidak berlaku lagi, kan? Apa kau harus menunggu ayahmu kembali untuk menghukummu? Ini tidak boleh sampai ke publik. Jika terjadi, akan sangat memengaruhi reputasi keluarga Santoso. Jika saham keluarga Santoso anjlok, itu juga tidak akan menguntungkan. Baiklah. Aku pergi. Ibu Santos, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri, bagaimana aku bisa tenang? Kalian semua, bahkan satu orang pun, tidak memberiku ketenangan. Terutama kau, Citra. Dokter Lestari adalah dokter yang hebat. Dia telah merawatmu selama ini. Dan tetap saja kau tidak bisa punya anak. Aku pikir tubuhmu sudah tidak sanggup lagi. Apa maksud nenek tua renta ini? Mulai hari ini, kau akan tinggal di villa untuk membantu. Kau juga akan tinggal di villa untuk merenung dengan baik. Untuk kejadian hari ini, kalian harus memberiku penjelasan dan pada ayahmu. Nenek sialan. Beraninya dia di depan dengan terang-terangan menciptakan kesempatan agar Ayu dan Budi berduaan. Ibu. Nona Vidal, Anda cerdas. Anda tahu, saya meminta Anda datang ke villa hanya untuk menjaga kesehatan saya. Ini demi Mateo. Citra, Anda lihat, dia punya penyakit jantung bawaan. Dia tidak bisa melakukan olahraga berat. Apalagi punya anak. Saya selalu tahu bahwa tubuhnya, bahkan dengan pengobatan, tidak akan membaik. Begitulah. Karena itu, di kehidupan lalu saya, Citra memilih untuk menempatkan saya di ranjang Budi Santoso. Setelah saya melahirkan, dia memikirkan transplantasi. Di kehidupan ini, tanpa hati saya, dia tidak akan berhasil. Saya sangat menyukai Anda. Anda harus berusaha. Jika Anda menyukainya, berjuanglah untuk itu. Budi dan Citra belum menikah, bahkan belum resmi pacaran. Jika Anda menunggu sampai mereka menikah, akan terlambat. Saya mengerti. Ibu, Jean marah. Jantung Anda tidak tahan stres. Pinaila. Keluar dari sini.
Sekarang karena Ayu ada di villa, akan sulit bagi saya untuk menyakitinya. Sudahkah Anda menemukan orang-orang yang saya minta untuk carry? Kapan operasinya? Dalam sebulan. Kalau begitu saya akan membiarkan Anda menikmati kebebasan Anda selama sebulan lagi. Dalam sebulan, itu akan menjadi akhir Anda. Saat ini, Citra dan aku benar-benar telah mengakhiri hubungan. Ibu Santoso ingin menggunakanku untuk melawan Citra. Dan dia juga ingin aku memberi Budi Santoso seorang anak. Perhitungan yang bagus. Menurut perhitunganku dari kehidupan masa laluku, saat ini, Grup Santoso akan menandatangani kontrak senilai puluhan miliar euro dan mendapatkan paten teknologi informasi. Budi Santoso akan selalu sibuk di luar. Jika aku bisa berada di sisinya, aku bisa mencegah Citra menyerangku. Budi, bagaimana kamu masuk? Kejadian hari ini pasti membuatmu takut, kan? Selama Bapak Santoso ada di sini, aku tidak takut apa pun. Rumah ini aman. Aku akan menugaskan staf pelayan untuk menjagamu 24 jam. Jika kamu butuh sesuatu, katakan padaku kapan saja. Selama kamu selalu di sisiku, aku akan puas. Baiklah, mulai besok, kamu akan berada di sisiku sebagai asisten pribadiku. Terima kasih, Budi. Citra. Waktunya telah tiba untuk menutup jaring. Ayo, Nona, coba satu. Sangat manis. Sepertinya, luka di wajahmu sudah banyak membaik. Apakah kau perlu diperiksa dokter lain? Citra, jangan bercanda. Tolong, langsung saja ke intinya. Kali ini aku punya sesuatu, di mana aku ingin bekerja sama denganmu. Aku, seorang anak angkat, tanpa kekuasaan, tanpa uang, tanpa status. Bagaimana aku bisa bekerja sama denganmu? Akhir-akhir ini, Ayu telah menjadi sekretaris pribadi Budi. Mereka berdua tak terpisahkan di perusahaan. Tapi jika dia melakukan kesalahan yang tak termaafkan di perusahaan, maka dia akan dikeluarkan dari keluarga Santoso. Maka dia tidak akan punya apa-apa. Jika kau muncul, dia secara alami akan mengikutimu dengan patuh. Ketika saat itu tiba, kau bisa melakukan apapun yang kau mau padanya. Tidak ada yang lebih berbeza daripada wanita yang patah hati. Syukurlah yang penting bagiku, selalu kekuasaan dan status. Jadi, Citra, apakah kau punya rencana bagus untuk membuat Budi melepaskannya? Buddy, baru-baru ini mendapatkan paten sebuah teknologi. Ini sangat berguna untuk penelitian grup. Tapi jika paten itu saat Ayu berada di perusahaan, Highlang, menurutmu siapa yang akan disalahkan? Citra, kali ini, kau telah membantuku dengan sangat baik. Dan kupikir kau telah. Masalah kontrak Budi Santoso, kau ungkapkan padaku, betapa bodohnya. Wanita hanya tahu cara merusak segalanya. Mereka jatuh ke dalam perangkap hanya dengan dipandu. Budi Santoso, seleramu dalam memilih wanita benar-benar buruk. Apa kau tidak khawatir, Citra, jika paten itu hilang, mempengaruhi perusahaan, dan bahkan saham perusahaan? Tenang saja. Tentu saja, aku akan menemukan seseorang untuk mendapatkan kembali paten itu. Ketika aku sudah menyingkirkan Ayu, aku akan aktif menggunakan sumber daya keluargaku untuk membantu keluarga Santoso. Maka Budi akan berterima kasih pada Danikan Mensen take a Tampa Siret. Mungkin. Bapak Santoso. Ini kopi Anda. Agar Anda bangun. Di kantor, panggil aku presiden. Dimengerti. Ini adalah proyek perusahaan. Permohonan paten ini sangat penting. Bantu aku menyimpannya di brankas. Kata sandinya adalah ulang tahunmu. Di kehidupan lalu, sepertinya ini juga terjadi. Hanya saja saat itu, Citra mengurungku, dan aku mendengarnya diam-diam dari apa yang dikatakan oleh para perawatku. Paten itu dicuri. Seorang pencuri masuk ke grup. Patennya hilang, reputasi grup menderita, saham berfluktuasi parah, dan banyak uang yang diinvestasikan sia-sia.
Meskipun Matteo Santoso mampu memperbaiki kekacauan itu, dia ditegur oleh Arturo Santoso, dan bahkan aturan keluarga diterapkan padanya. Bajingan sialan, aku tidak percaya dia menjadikan ulang tahunku sebagai kata sandi jika dokumen itu hilang. Tersangka pertama adalah aku. Bapak Santoso, kata sandi ini tidak terlalu amat, sebaiknya Anda menggantinya. Apa yang salah? Hanya kita berdua yang tahu. TAPI. Tidak ada tapi-tapian lagi. Ayo, aku antar kau makan. Baiklah. Ayo. Ini tidak boleh tinggal di sini. Aku harus mencari tempat lain untuk menyimpannya. Jika tidak, jika terjadi sesuatu yang buruk, keluarga Santoso tidak akan memaafkanku. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Bapak Wijaya, apakah Anda mencari presiden? Dia tidak ada sekarang. Nona Lestari, sejauh yang saya tahu, Bapak Santoso tidak pernah membawa wanita lain ke kantor. Bahkan Nona Dewi pun tidak sering ke sini. Benarkah? Ya, benar. Jadi, apakah Anda pacar Bapak Santoso sekarang? Kapan Anda bertemu? Dan di mana Anda bertemu? Sudah berapa lama Anda berkencan? Jika bukan karena ingatan dari kehidupan masa laluku, aku benar-benar akan percaya bahwa Bapak Wijaya hanyalah seorang kolega yang suka bergosip. Tapi sebenarnya, dia adalah kerabat jauh. Kami sudah saling kenal sejak lama. Ketika ulang tahunku tiba dalam seminggu, akan bertambah 1 tahun lagi. Dalam seminggu? Ulang tahunnya? Bapak Wijaya, jika Anda ada urusan mendesak untuk dibicarakan dengan Bapak Santoso, Anda bisa meneleponnya langsung. Saya pergi sekarang. Bapak Santoso sedang menunggu saya. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Bapak Wijaya, Anda pasti bisa menebaknya, bukan? Budi, hatiku sakit. Bisakah kamu datang menemuiku? Beberapa hari ini, kamu datang bekerja denganku. Apakah kamu lelah? Tidak, aku tidak lelah, selama aku bisa berada di sisi aku yang paling bahagia. Ayo. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tahu, kamu tidak akan mengecewakanku. Dan apa gunanya kamu mengatakan, kamu tidak akan mengecewakanku, tapi Citra masih tinggal di villa. Aku tidak seperti dia, aku tidak percaya, kata-kata manis. Aku mencintaimu, dan aku juga menginginkan posisi Nyonya Santoso. Citra, si bodoh itu. Apa dia benar-benar berpikir aku akan bekerja sama dengannya? Dia tidak tahu bahwa Bapak Wijaya sudah kubeli. Dan sekarang paten itu ada di tanganku. Hahaha, ketika Budi Santoso menyadarinya, perusahaan akan krisis karena patennya hilang. Lalu, aku akan campur tangan, menyelamatkan situasi, dan semua milik keluarga Santoso akan jadi milik hahaha. First away. Untuk keluarga Santosoku. Tuan muda, ada sesuatu yang terjadi.
Saat ini, pasti pencurian paten itu sudah terbongkar. Bapak Wijaya, usahaku tidak sia-sia. Budi, apa yang terjadi dengan pencurian paten proyek itu? Begitu mudahnya, kata Sandi. Brankasmu terbuka. Ayahmu masih di luar negeri dan tidak bisa kembali. Tapi kau harus menyelesaikan ini secepatnya. Padi, selain kau, siapa lagi yang tahu kata Sandi Brankas itu? Prioritas utama adalah menangkap pengkhianat itu. Kata Sandi Brankas itu, hanya Ayu dan aku yang tahu. Tapi akhir-akhir ini, dia bersamaku. Dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Meskipun Dokter Lestari bersamamu. TAPI, dia juga bisa memberitahukannya pada orang lain, kan? Apa yang dia katakan masuk akal. Sekarang, Ayu adalah tersangka utama. Suruh dia turun. Aku ingin bertanya padanya. Baik, Nyonya. Ayu, kali ini kau tidak akan seberuntung itu. Dia sedang beristirahat. Dulu, Budi Santoso, bagiku, aku tidak pernah melihatmu tidak mematuhi ibu nenek sihir tua itu. Tentu saja. Seharusnya aku membunuh Ayu lebih awal. Aku ingin mengambil hatinya. Tapi dia telah menjadi ancaman. Budi, hubunganmu dengan Ayu, aku bisa menutup mata. Tapi aku tidak bisa membiarkan kau memanjakannya sampai dia mengabaikan segalanya. Kali-kali sebelumnya, targetnya adalah Ayu. Kali ini juga, ini terlalu banyak kebetulan. Sepertinya setiap kali sesuatu terjadi, itu berhubungan dengan Citra. Jadi, itu kau, Citra? Ibu Santoso, Nona Dewi, Bapak Santoso. Cukup. Jangan omong kosong lagi. Apakah kau membuka brankas itu? Dan barang-barang di dalamnya, apakah kau mengambilnya? Tidak, bukan aku yang mengambilnya. Dokter Lestari, kau sudah bertahun-tahun bekerja di keluarga Santoso. Jika kau punya masalah, kau bisa langsung memberitahu kami. Tidak perlu demi uang receh. Mengkhianati keluarga Santoso dan Budi, kan? Citra, masalah ini belum jelas. Jangan terburu-buru. Aku khawatir karena aku mengkhawatir kamu. Begitu aku tahu apa yang terjadi pada keluarga Santoso, aku memberitahu Ayah. Bagaimana kau bisa berbicara seburuk itu padaku? Cukup, Budi juga khawatir. Aku tidak bermaksud begitu, Dokter Lestari. Hanya kau yang tahu, kata Sandi Brankas itu. Tidak peduli seberapa banyak kau menyangkalnya. Sekarang kau adalah tersangka utama. Sampai masalah ini jelas, aku akan menyuruh seseorang mengawasinya terus-menerus. Di mana Bapak Wijaya? Kenapa kau tidak mencarinya? Kemana dia membawa dokumen paten itu? Citra, kamu tidak tahu. Aku pergi pada waktu yang disepakati. Tapi Bapak Wijaya tidak ada di sana. Lalu aku selidiki. Dan tebak apa? Dia kabur membawa uang dan dokumennya. Dia kabur? Apa yang kita lakukan sekarang? Jika dia mengungkap semuanya, kita tamat. Kamu tidak berguna. Aku pikir, aku bisa mengubah keadaan dan mendapatkan simpati keluarga Santoso. Dan hasilnya, karena kamu, semuanya hancur. Sekarang kita bagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang bertugas menghalangi penyelidikan mereka, yang lain yang mencari Bapak Wijaya secepatnya. Jika kalian tidak bisa melakukan dua hal ini dengan baik, mati saja. Budi, aku menginginkan wanita itu dan perusahaan. Aku menginginkan semuanya. Syukurlah. Aku sudah mengganti dokumen paten itu. Bapak Wijaya selalu fokus pada brankas. Sebenarnya, dokumennya ada di atas meja. Pada saat ini, Budi Santoso pasti sudah melihat dokumen di atas meja. Jaringnya sudah mulai tertutup. Tidak mungkin Ayu melakukan ini. Menyakitiku tidak menguntungkannya sama sekali. Siapa pelaku sebenarnya dari semua ini? Hadiah untukmu. Dasar Lisa Kessel. Hadiah ini sangat bagus. Apa katamu? Begitu aku menemukan jantung untukku, aku bisa dioperasi.
Aduh Ayu, dulu aku membuatmu tetap hidup. Karena aku ingin jantungmu utuh. Tapi sekarang cukup bagimu mati. Budi akan jadi milikku. Dan semua yang dimiliki keluarga Santoso akan jadi milikku. Hahaha. Aduh. Ayu sudah tahu bahwa dokumen itu akan dicuri. Bukan berarti aku tahu sebelumnya. Hari itu aku kembali ke kantor untuk mengambil sesuatu, dan aku melihat Bapak Wijaya bertingkah mencurigakan. Dan aku pikir dokumen itu tidak akan aman di sana. Bapak Wijaya. Bapak Wijaya adalah orangnya Citra. Jadi semua ini dilakukan oleh Citra. Tapi, kenapa dia melakukannya? Apakah untuk membalas dendam padaku? Atau apakah ini salahku? Akulah yang menyeret Ayu ke dalam masalah ini. Ayu, jangan khawatir. Aku akan membantumu menegakkan keadilan. Terkadang, tidak perlu mengatakan sesuatu dengan sangat jelas. Cukup dengan mengisyaratkan. Nona, coba ini. Nona, Bapak Santoso sudah tiba. Tidak, jam segini, kenapa Budi datang? Pergi. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Pencurian berangkas oleh Bapak Wijaya sudah punya bukti yang tak terbantahkan. Citra, Bapak Wijaya adalah orangmu. Ada yang ingin kau katakan? Sampai kapan kau akan terus berakting? Dokter Lestari sudah bilang bahwa penyakitmu, meskipun parah, belum sampai pada titik ini. Dokter Lestari, lagi-lagi SI menyedihkan ITU. Sejak dia muncul, kau tidak percaya padaku lagi. Betapa kau telah berubah. Yang berubah bukan aku. TAPI kau. Sedikit demi sedikit, kau telah menghancurkan cintaku padamu. Citra, apa kau benar-benar mencintaiku? Atau mencintai kekayaan dan status keluarga Santoso? Apa kau pikir aku tidak tahu? Kau memasukkan obat ke makananku? Kau ingin punya anak dariku? Apakah karena kau benar-benar mencintaiku? Atau karena kau ingin menggunakan anak itu untuk mengamankan posisimu sebagai menantu keluarga Santoso? Buddy. Citra, hubungan kita sudah berakhir. Villa ini, anggap saja, hadiah perpisahanku. Aku tidak akan kembali. Buddy. Aku tidak menerimanya. Aku tidak akan putus dari Budi Santoso. Jika kau melakukan ini padaku, kau akan menyesal. Apa kau tidak suka Ayu? Kalau begitu aku akan menghancurkannya. Sejak dia masuk keluarga Santoso, dia telah menjadi wadah hatiku. Aku tidak akan pernah membiarkan si menyedihkan naik ke atasku. Di villa, Tuan Muda tidak kembali lagi. Katanya dia putus dengan Nona Dewi. Dokter Lestari, akhirnya Anda berhasil. Oh, benarkah? Tanpa Nona Dewi, dan dengan Tuan Muda jatuh cinta pada. Bukankah ini keinginan yang terkabul? Keinginan yang terkabul? Apa itu keinginan yang terkabul? Di kehidupan lalu, saya dianiaya, kehilangan anak saya, hati saya direnggut, dan saya dikurung di ruangan gelap selama setahun penuh. Penghinaan yang Citra derita sekarang, bahkan tidak 1/10.000 dari apa yang saya derita saat itu. Citra, sungguh kamu terburu-buru ingin kembali menjadi orang kedua. Tuan Santoso, kami telah melacak Tuan Wijaya dan menemukan bahwa orang di balik semua ini bukanlah Nona Dewi. Dia adalah... Saya pa? Dia adalah Rio Santoso. Saya sudah di sini, Budi.
Jangan panggil saya saudara. Saya tidak punya saudara seperti... Ada apa, Budi? Rio adalah saudaramu. Dia bukan saudaraku. Dan aku juga bukan saudaranya. Kaulah yang membocorkan paten itu, kan? Jika aku tidak menerimamu saat itu, kau masih akan berada di panti asuhan. Menurutmu kau akan punya kehidupan seperti ini? Dan memikirkan bahwa kau melakukan sesuatu seperti membocorkan rahasia perusahaan. Kau sangat mengecewakanku. Memangnya kenapa jika aku mengecewakanmu? Aku hanyalah orang yang kau adopsi. Apakah aku benar-benar anak? Pernahkah kau memperlakukanku seperti anakmu? Mengapa kau tidak mengizinkanku masuk ke perusahaan utama? Mengapa? Mengapa Matteo memiliki segalanya dan aku tidak? Mengapa? Cinta dari ayah dan ibu yang pantas kudapatkan tidak pernah kumiliki. Katakan padaku mengapa? Jika bukan karena kebodohanmu, menurutmu aku tidak akan mengizinkanmu masuk ke perusahaan utama? Mengenai saham, Matteo adalah satu-satunya anakku. Jadi, tentu saja, saham itu untuknya. Tapi meskipun begitu, aku menempatkanmu di depan sebuah cabang agar kau bisa mengelolanya sendiri. Jangan coba-coba membenarkan diri. Kau mengadopsiku hanya untuk mendapatkan reputasi baik, hanya itu. Tapi aku katakan satu hal, semuanya sudah terlambat. Bapak Wijaya sudah mengambil patennya. Dan akan segera menyebarkannya. Saat itu, paten tidak akan berharga apapun. Kalian tidak akan mendapatkan apapun. Mengerti? Marcos, apakah kau tidak pernah membaca isi dokumen itu dengan saksama? Elena sudah mengubah isi dokumen itu. Tentu saja, kau tidak pernah terlibat dalam urusan perusahaan. Seluruh energimu kau habiskan untuk pesta dan bersenang-senang. Kau sama sekali tidak tahu tentang manajemen bisnis. Meskipun kau punya isi dokumen itu, kau tidak akan memahaminya. Jadi wajar jika kau baru menyadarinya sekarang. Jadi, sejak awal, aku hanyalah lelucon, benar? Matteo, menurutmu aku sudah kalah? Mungkin kau belum tahu. Tapi istrimu tercinta sudah membawa Elena pergi. Apa yang akan kalian lakukan padanya? Aku tidak tahu. Mungkin dia akan menyiksanya sampai mati. Istrimu, karena salahmu. Membencinya setengah mati. Nona Dewey. Betapa liciknya diri. Butuh waktu lama bagiku agar Matteo Soler jatuh cinta padaku. Dan hanya dalam sebulan, kamu membuatnya menurut padaku. Ini, aku berutang padamu, Nona Dewey. Jika Anda tidak mengizinkanku menjadi dokter keluarganya, aku tidak akan pernah bertemu Matteo Soler. Berhentilah berpura-pura. Trik kotor apa yang kamu gunakan? Agar dia begitu sifat membensiku? Kamulah sendiri yang menempatkannya di jalanku, selengka demi selengka. Setiap kali kamu membius Matteo Soler, kamu tidak berhasil memadamkan semangatnya. Aku memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil keuntungan dari situasi, selangkah demi selangkah. Kamu tidak akan lolos. Alasan aku memilih sebagai dokter keluargaku bukan karena profesionalismu, TAPI, tapi karena hatiku cocok dengan hatimu. Dengan menjagaku, kamu merawat wadah untuk hati. Kamu tahu segalanya. Kenapa kamu tetap di sisiku kalau begitu? Jadi, pendekatanmu pada Matteo Soler, cintamu yang pura-pura padanya, semuanya adalah kepalsuan. Apa kamu tidak menginginkan hatiku? Carla, jika kamu tidak bertindak sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Nona, tahu atau tidak, bagaimanapun, dia sendiri. Jika kamu tidak mendapatkan jantungnya, kamu tidak akan hidup. Bertindaklah sekarang.
Carla, kamu jatuh ke dalam perangkapku. Jika kamu tidak menculikku di klinik ilegal itu, jika kamu tidak berencana merenggut jantungku, bagaimana aku bisa membuatmu membayar? Katakan di mana mereka. Budi Santoso. Jika dua wanita yang kau cintai saling menyerang, siapa yang akan kau pilih untuk diselamatkan lebih dulu? Katakan di mana mereka. Beritahu aku sekarang juga di mana putrimu berada. Jika tidak, aku akan membatalkan semua kolaborasi antara keluarga Santoso dan keluarga Dewi. Budi, mereka ada di klinik ilegal. Meskipun kau sudah mengetahui tujuanku, apa peduliku? Hari ini, hati akan menjadi milikku, apapun yang terjadi. Ketika kau tidak lagi memiliki Budi Santoso, dia akan kembali mencintaiku. Budi Santoso. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Tahukah kau bagaimana aku menebak bahwa kau ada di sisiku hanya karena hatiku? Karena di kehidupan masa laluku, begitulah caramu membunuhku. Di sini, di tempat yang sama ini, aku berlutut seperti anjing, memohon padamu. Memohon agar kau mengampuni nyawa kami. Aku dan anak Budi yang kukandung. Dan hasilnya adalah, kau tidak hanya mengambil anakku, tapi kau juga ingin mengambil hatiku. Kumohon. Ayu Lestari, suatu kehormatan bagimu mati untukku. Jangan khawatir, aku akan merawat putramu dengan baik. Setelah transplantasi jantung, akan ada masa pemulihan selama beberapa tahun. Selama waktu itu, aku akan membutuhkan anak ini untuk mengukuhkan posisiku di keluarga Santoso. Citra Dewi. Di akhir kehidupan masa laluku, aku menusuk jantungku dengan pecahan kaca, mengakhiri hidupku sendiri. Hingga akhir, aku tidak membiarkanmu mendapatkan hatiku. Di kehidupan ini, kau pikir mimpimu akan terwujud? Aku akan melakukannya. Aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Kamu tidak lebih dari seekor anjing yang telah kubesarkan. Kamu akan selalu harus mematuhi aku. Budi Santoso. Usir semua orang yang tidak penting. Jangan lari, kembali, kamu masih harus menyelamatkan nona kita. Kamu, pria tidak setia, aku akan membunuhmu. Jangan mendekat atau kubunuh dia. Citra, apa yang kamu inginkan? Dulu kamu selalu memanggilku dengan mesra. Apa kamu tidak suka Ayu? Bukankah kamu ingin mengkhianatiku? Kalau begitu kamu harus membayar harganya. Akulah yang mengkhianati. Akulah yang menyakitimu. Orang yang harus kamu benci adalah aku. Dia tidak ada hubungannya. Bapak Santoso, aku baik-baik saja. Budi Santoso, apa kamu belum sadar siapa yang benar-benar mencintaimu? Demi kamu, aku bersedia menahan Ibu Santoso, nenek sihir tua itu, dengan provokasinya yang terus-menerus. Dan demi kamu, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk memberimu seorang anak. Adapun dia tidak lebih dari wadah untuk hatiku yang telah kubesarkan. Tapi jika semuanya sudah direncanakan, kenapa ini terjadi? Kamu baik-baik saja? Kupikir, Bapak Santoso, meskipun melihat pesannya, tidak akan datang. Bagaimanapun, yang menculikku adalah Nona Citra. Bodoh, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bapak Santoso, saya lihat Nona Citra tampaknya sangat menderita. Meskipun dia ingin mempersulit hidupku, dia hanya ingin hidup. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Ayu, kamu terlalu baik. Citra, awalnya, aku tidak berniat melakukan apapun untukmu. Tapi karena Ayu telah campur tangan, aku akan mencarikanmu dokter spesialis. Ayo.
Budi Santoso. Dia telah menipumu. Kamu telah jatuh cinta pada seorang pembohong. Nona Vidal, apakah Anda baik-baik saja? Bagaimanapun juga, Budilah yang membuat Anda dalam masalah ini. Ibu Santoso, mulai sekarang Anda bisa memanggil saya Ayu. Masalah ini bukan salah putra, ini salah saya. Lihatlah gadis yang begitu bijaksana. Bagaimana bisa aku begitu buta sebelumnya dan bersikeras agar kamu menyukai Carla itu dengan hatinya yang begitu jahat? Ibu, apa yang akan kau lakukan dengan masalah Rio? Dia. Setelah bertahun-tahun membesarkannya, aku menyayanginya. Jadi, besok, aku akan mengirimnya ke luar negeri dan dia tidak akan pernah kembali. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membawanya istirahat. Tidurlah yang nyenyak. Bapak Santoso. Kau masih memanggilku Bapak Santoso? Buddy. Keset ini adalah dari saat pertama kau merayuku. Kau meninggalkannya begitu saja. Aku selalu menyimpannya. Jadi, kau sudah punya niat buruk padaku sejak lama. Kau yang pertama kali merayuku. Sekarang, sudah terlambat untuk melarikan diri. Melarikan diri? Budi Santoso. Orang yang selalu memegang kendali dalam permainan ini adalah aku. Akulah yang merayumu, selangkah demi selangkah, agar kau jatuh ke dalam perangkapku. Tuan Muda Rio, kenapa tidak makan? Apakah Ayu sudah dibunuh? Tidak, Nona Lestari hanya terluka. Dia ada di atas sekarang. Citra, kasihan sekali. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Tetangga. Lepaskan rantai ini. Saya tidak bisa, Tuan Muda Budi melarangnya. Dia tidak bisa melakukannya. Jadi aku akan melakukannya sendiri. Sudah lama tidak bertemu. Dokter Lestari. Jangan berpura-pura bodoh. Jika kamu bicara sepatah kata pun, aku akan ikut aku. Rio, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan dia. Kakak, kau belum sepenuhnya mengerti situasinya? Istrimu sekarang ada di tanganku. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Apa maumu? Apa mauku? Aku ingin kehancuranmu. Baiklah. Aku akan menukarnya dengan dia. Menukarnya, kakak. Kau adalah putra sulung keluarga Santoso yang angkuh. Dan sekarang, demi seorang dokter, kau akan menghancurkan dirimu?
Jian Gan. Diam. Rio, sebaiknya kau tepati janjimu. Tunggu, sepertinya kau benar-benar mencintai wanita ini. Tiba-tiba, aku berubah pikiran. Sekarang berlututlah. Merangkaklah ke arahku. Aku sangat ingin melihat putra sulung keluarga Santoso yang angkuh. Citra Presiden Grup Santoso merangkak seperti anjing. Aku sangat menantikannya, kakak. Rio, diam. Jangan hiraukan dia. Jian Gan berlutut. Lepaskan dia. Kasihan sekali, hari ini aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Semoga kau terketuk. Sudah selesai. Akhirnya sudah berakhir. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Lestari lemah dan gangguan emosional yang kuat, menyebabkan dia pingsan sementara. Kapan dia akan bangun? Dia akan segera bangun. Terima kasih. Aku salah. Aku tidak menjagamu dengan baik, dan itulah mengapa Citra bisa memanfaatkannya. Mateo. Sekarang, kau sudah banggan. Dulu aku ragu-ragu. Meskipun jauh di lubuk hati aku selalu mencintaimu, aku tidak mampu memberimu komitmen. Itulah mengapa Citra bisa menculikmu. Dan hampir menyebabkan tragedi besar. Nikahilah aku bersumpah. Mulai sekarang aku hanya akan mencintaimu. Aku. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Baiklah. Aku akan menunggu sampai kau memikirkannya. Kejar Ayu. Jantungnya harus jadi milikku. Harus jadi milikku. Nona Dewi, jantung Anda telah mencapai kondisi kritis. Jika tidak segera ditransplantasikan. Omong kosong. Memangnya aku tidak tahu? Keluarga Santoso sudah memblokir seluruh rumah sakit. Nona Dewi, jangan lanjutkan kegilaan ini. Kami tidak akan melakukan apapun yang bisa menyakiti siapapun. Seseorang melamar. Siapa? Tuan Muda Santoso? Ya Tuan Muda Santoso. Ayolah, ayo lihat. Melamar? Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Mateo Santoso. Kau telah mengambil segalanya dariku. Sekarang saatnya untuk mengembalikannya. Ayu, pergi ke neraka. Mateo adalah milikku. Tolong. Keluarga Santoso juga milikku. Kasihan sekali, aku akan mencekikmu. Citra, jangan berani. Dan kenapa aku tidak berani? Nenek tua bangka, dia pantas mendapatkannya, dan kalian semua juga. Kalian lebih memilih percaya padanya, daripada aku. Kau tidak berguna. Jika kau gila lagi, sungguh aku akan mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Kau baik-baik saja? Untuk apa semua sandawara ini? Ayu masih tidak mau menunjukkan wajah aslimu? Wajah asliku, Citra, bagaimana kau tahu? Ini bukan wajah asliku? Kau terus bilang kau suka Mateo. Tapi kau, apakah kau benar-benar menyukai Mateo sebagai pribadi atau Mateo yang adalah presiden Grup Santoso? Tidak. Tidak, kasihan sekali. Hak apa kau hanya untuk menghakimiku? Kau pikir dia merayumu karena apa? Dia melakukannya untuk membalas dendam padaku. Di kehidupan lalu, aku menghancurkannya. Di kehidupan ini, dia merebutmu dariku, hanya untuk membalas dendam padaku. Pantas saja, makanya dia tidak menerima lamaran pernikahanku.
Ternyata dia tidak mencintaiku. Citra. Kau benar. Aku di sini hanya untuk balas dendam. Di kehidupan lalu, kau mengambil anakku. Kau juga menginginkan hatiku. Pada akhirnya, aku menusuk jantungku sendiri dengan tusuk gigi dan mati tanpa membiarkanmu berhasil. Di kehidupan ini, aku telah merencanakan setiap langkah agar kau membayarnya. Sekarang, kau kalah. Gila, kalian semua gila. Ayu, bahkan sampai mati pun aku takkan memaafkan. Dan kau, nenek tua bangka, semoga kau tak punya keturunan. Hahat. Kalian semua jahat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Budi Santoso. Aku tidak akan menerima lamaran pernikahanmu dan tidak akan menikah denganmu. Penderitaan yang kualami di kehidupan lalu juga secara tidak langsung disebabkan olehmu. Sakit di sini. Di kehidupan lalu, akulah yang salah dan mengecewakanmu. Aku akan menunggumu. Tidak peduli kau mau menikah denganku atau tidak. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Buddy. Saat aku bersama, aku selalu teringat hari-hari gelap dan tak berujung itu saat aku dikurung di ruang penyekapan dan disiksa tanpa henti. Hari-hari di mana aku diperlakukan lebih buruk dari binatang. Jadi, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Aku ingin menjauh dari tempat yang menyakitiku ini. Baiklah, aku akan mendukungmu. Aku akan mendukung semua keputusanmu. Ayu. Mau kemana? Biarkan aku pergi. Ya? Ayu. Aku akan selalu menunggumu. Sayang, jadilah anak baik. Ibu akan menyanyikan lagu kesukaan ayah untukmu. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan ambil anakku. Anakku. Anak palsu. Anakku, anakku. Semuanya telah hilang. Tanpa anak itu, Budi tidak akan pernah mencintaiku lagi. Aku tidak akan mendapatkan apapun dari keluarga Santoso.